pada waktu pengawasan perbankan berada di BI, rasanya pelayanan pengawasannya cukup baik. Apakah memungkinkan Kang secara perbankan begitu? Orang Indonesia itu ternyata lebih banyak ngerokoknya daripada kerjanya. Turun karena industrinya pada pergi dari sini. Akang ada kehendak untuk menjadi calon presiden? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Sekar Jaya, hari ini kita akan berbincang dengan seorang tokoh yang sangat mungkin klimaknya kalau buat Asgar Jaya. Jadi ini adalah tokoh yang benar-benar tokoh bagi Asgar Jaya. Beliau pernah menjadi ketua umum Asgar Jaya periode 2000 sampai dengan 2007, dan Asgar Jaya melesat hingga landas itu adalah masa kepemimpinan beliau, karena saya menyaksikan sekali dengan beliau karena beliau itu saya sebagai sekjennya. Kedua, beliau juga merupakan mantan Menko Perekonomian pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid. Ketiga, beliau juga adalah merupakan Gubernur Bank Indonesia tahun 2003 sampai dengan tahun 2008. Yang paling fenomenal sekali, semasa beliau menjabat sebagai Gubernur Bank Indonesia, beliau menjadi banker terbaik di dunia. Banker terbaik di dunia versi majalah Global Finance. Begitu ya, kita sekarang akan berbincang dengan Bapak Dr. Insinyur Burhanuddin Abdullah MA. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Aduh, peslami tekap pendak. Gimana Kang? Akang setelah dari Gubernur BI itu sekarang kegiatan Akang apa aja Kang? Kegiatan saya tuh yang pertama adalah sudah lebih dari 10 tahun ini saya jadi rektor di IKOPIN, Institut Koperasi Indonesia. Satu sekolah yang sangat ideologis, satu sekolah yang diharapkan dapat bisa mengemban amanat Undang-Undang Dasar 45 supaya perekonomian kita berasaskan pada kekeluargaan. Betul. Sesuai dengan pasal 33, dan perekonomian yang seperti itu pada realitanya adalah koperasi. Jadi itu yang dipikirkan, diajarkan, dan sebetulnya itu merupakan komitmen bangsa ini untuk menuju kepada perekonomian yang seperti itu. Jadi 10 tahun terakhir ini di situ, dan masih ada perpanjangan ini. Saya belum tahu kapan akan berhenti. Kemudian yang kedua, saya juga menjadi katakanlah penasehat ekonomi di beberapa tempat. Tentu saja ujungnya kan bagian dari pengabdian, karena bagaimanapun itu yang bisa saya lakukan. Dan ketiga, barangkali saya masih juga melakukan berbagai diskusi, melakukan berbagai upaya untuk bisa memahami perkembangan bangsa ini dan perkembangan dunia secara keseluruhan. Jadi cukup banyak lah kegiatannya. Jadi masih sibuk juga ya? Masih sibuk berpikir lah paling tidak. Ya, ya meskipun tidak ingin juga ya, sibuk berpikir lah paling tidak. Sibuk berpikir dan tidak pernah berhenti berpikir. Saya alhamdulillah. Iya, ya kan koperasi itu sekarang seolah-olah seperti tinggalkan ya Kang ya, koperasi berbentuk koperasi itu. Seharusnya kan koperasi itu kalau saya yang tahu dulu adalah merupakan soko guru ekonomi gitu. Itu maksud kalau sekarang itu gimana Kang peran koperasi sendiri terhadap perkembangan atau pertumbuhan ekonomi kita itu? Kalau angka-angka sih sangat tidak representatif ya. Misalnya ada yang mengatakan bahwa pangsa koperasi di dalam PDB kita sekitar 4-5%, jadi kecil sekali. Kemudian kalau dilihat juga koperasi Indonesia itu jumlah koperasinya paling banyak di dunia, paling banyak. Tetapi kecil-kecil dan barangkali
tadi ditunjukkan oleh pangsanya yang kecil sekali. Kalau dilihat juga dari keanggotaan, Anggotanya. sekarang ini hanya sekitar 8% dari penduduk Indonesia yang jadi anggota koperasi. Bayangkan misalnya dengan Amerika. Ya. Amerika itu hampir 30% Luar biasa. jadi anggota koperasi. Kalau kita ketemu dengan 2 orang Singapura, itu satu pasti anggota koperasi. Begitu ya? Karena di Singapura itu 50% penduduk Singapura itu anggota koperasi. Iya. Kita itu masih terlalu rendah, 8%. Karena itu maka saya kira usaha-usaha diseminasi, usaha-usaha sosialisasi, usaha-usaha untuk memperbaiki citra koperasi agar koperasi memang bisa berperan di dalam perekonomian Indonesia, itu bukan hanya kewajiban pemerintah, tetapi juga kewajiban masyarakat. Kewajiban warga negara ya. Untuk melakukannya. Ya. Tapi sekarang ini kan begini, perubahan struktur seperti di desa itu, kalau dulu kalau tidak salah masa zaman Orde Baru itu ada koperasi unit desa. Ada sampai ke ranting, bahkan sampai ke ranting-rantingnya itu ada gitu. Sekarang itu justru di desa-desa itu diganti dengan BUMDes, badan usaha milik desa, yang bentuknya rata-rata berbentuk PT kan. Nah, dengan dengan adanya BUMDes itu bagaimana dengan peran koperasi? Bukan untuk menyaingi ya, artinya lebih menguntungkan mana koperasi dengan BUMDes itu gitu Kak? Begini ya, kita harus melihatnya agak lebih dalam saya rasa. Jadi kalau katakanlah di Indonesia sekarang ini ada 5.500 korporasi. Ya. 5.500 korporasi itu menguasai sekitar 37% dari PDB. Ya. Katakanlah PDB kita itu 1 triliun dolar. Ya. 15.000 triliun rupiah. Jadi kalau 37% itu sama dengan 5.500 triliun rupiah dikuasai oleh Korporasi. 5.500 korporasi. Di balik itu, di sebelahnya ada 66 juta usaha mikro yang juga menguasai 37%. Sama dong. Ya, tapi bayangin di sini cuma hanya 5.500. Ini 60.000. 66 juta. 66 juta. 66 juta. Nah, 5.500 korporasi itu kalau BOC, Board of Commissioner, sama Board of Director-nya, BOD. katakanlah 20 orang, Ya. berarti kan sekitar 100.000. 100.000 orang. 100.000 orang. Nggak banyak. Itu menguasai 37%. 37%. Mereka membuat keputusan untuk 37% PDB itu. Yang ini 66 juta Ya. membuat keputusan juga untuk 37%. Ya. Jadi kalau demikian halnya, para pembuat keputusan yang di kelompok korporasi itu sangat menentukan. Dan seringkali dalam suasana seperti itu, kebijakan-kebijakan ekonomi agak bias kepada perusahaan-perusahaan besar, ya. menguntungkan perusahaan-perusahaan besar. Ya. Bahkan kebijakan yang kelihatannya untuk yang kecil saja. Ya. Misalnya katakan bantuan sembako. Oleh Yang untung yang besar. Iya. Ya, meskipun yang kecil yang mendapat sembakonya, Betul. tetapi yang untung yang Iya. besar. Jadi ini yang harus dijaga. Kalau tidak dijaga, maka setiap usaha pembangunan, setiap usaha untuk menumbuhkan perekonomian Ya. akan memperbesar kesenjangan. Betul. Karena yang sedikit ini mendapat yang lebih banyak. Ya. Kalau kita misalnya tumbuh perekonomian kita 5%, 5% ya. pertanyaannya siapa yang tumbuh? Perusahaan. Apa yang kecil itu tadi? Korporasi ya. Kalau yang kecil kan kelihatan. Iya. Kalau biasanya beli baju setahun sekali, Ya. jadi setahun 2 kali dia tumbuh. Betul. Tetapi kan realitanya tidak seperti itu. Iya. Jadi makanya usaha-usaha tadi untuk mencoba supaya jangan hanya para pemegang saham, para shareholder saja yang memutuskan, Ya. termasuk di BUMDes.
Tetapi stakeholder dari seluruh perekonomian ini harus ikut memutuskan kemana perekonomian ini akan dibawa ke masa depan. Jadi bukan para shareholder, pemilik, board of director, board of commissioner, tetapi penduduk, lingkungan, pegawai, semua harus ikut memutuskan. Nah, itulah cerita baru perekonomian Indonesia di masa depan kalau kita mau. Karena begini Pak Hadani ya. Kita punya rumus begini. Kalau kita ingin merasakan sesuatu keadaan ekonomi yang baru, tetapi kita mengulang-ulang kebijakan yang lama dengan mengharapkan yang baru itu akan tercipta, itu tidak mungkin. Betul. Tidak mungkin. Kita ingin sesuatu yang baru, kita harus melakukan sesuatu yang juga baru. Kan kata, kalau nggak salah, kata skala filosof yang sangat terkenal, Socrates, kegilaan itu adalah mengulang-ulang satu kegiatan yang sama, tetapi berharap menghasilkan hal yang baru. Itu kegilaan. Iya, betul. Jadi kita harus menciptakan sesuatu yang baru, menciptakan cerita baru perekonomian Indonesia masa depan. Bagaimana peran koperasi sendiri ya mengenai apa, kan kalau zaman dulu itu ada penyuluhan. Nah, sekarang apa yang harus dilakukan oleh koperasi itu ya supaya koperasi kita itu sebagai menjadi benar-benar jadi suku guru ekonomi gitu loh. Apa yang harus dilakukan oleh Departemen Koperasi itu? Ya tadi kan Departemen Koperasi itu melakukan usaha-usaha edukasi, pengembangan literasi, kemudian sosialisasi supaya masyarakat tertarik dan termotivasi untuk secara bersama-sama memperbaiki hidupnya, memperbaiki kesejahteraan dirinya. Pada saat yang sama, sebagai lembaga publik, lembaga pemerintah, juga harus memberikan arahan-arahan kebijakan-kebijakan yang mendorong pertumbuhan koperasi dalam berbagai hal, misalnya infrastruktur yang bisa disiapkan oleh pemerintah. Kalau zaman dulu kan, di zaman Orde Baru itu ada banyak infrastruktur yang sudah disiapkan, dan ada pergudangan lah, ada TPI lah, tempat pelelangan ikan, ada segala macam. Nah, sekarang kelihatannya infrastruktur lain yang harus disiapkan karena mengikuti perkembangan teknologi. Misalnya infrastruktur digitalisasi tentang koperasi, atau marketplace melalui online e-commerce itu bisa disiapkan oleh pemerintah atau masyarakat secara bersama-sama menginisiasi dan membentuk itu semua. Dan saya cukup gembira karena sekarang ini sudah ada banyak bahkan koperasi yang dibangun oleh kaum milenial, yaitu koperasi platform, platform kooperatif. Ini sesuatu perkembangan yang saya kira sangat membesarkan hati, dan mudah-mudahan ini kecenderungan ke masa depan dibawa oleh perkembangan teknologi itu akan menguntungkan banyak pihak, terutama masyarakat yang berpendapatan tetap, masyarakat yang sekarang masih berada di bawah dari piramida masyarakat itu. Kan gini, koperasi itu konotasinya itu adalah kelompok usaha di kampung atau kelompok usaha simpan pinjam aja. Sekarang tuh yang paling banyak itu mungkin koperasi itu koperasi karyawan yang masih maju dan masih jalan itu. Kebanyakan yang saya lihat itu. Nah, di kampung-kampung kebanyakan koperasi itu koperasi pertanian. Jadi koperasi itu lebih semuanya image-nya itu image kepada pertanian. Padahal kan koperasi itu bisa produksi dan lain sebagainya kan, Kang. Nah, itu untuk menunjang itu apakah kan gini, kalau mungkin modal dari anggota saja mungkin kurang begitu cukup gitu loh. Kan cuman iuran 1.000 atau 10.000 atau 20.000 kan mungkin bagaimana bisa berkembangnya gitu loh untuk produksi dan lain sebagainya.
Nah sekarang bagaimana koperasi ini mendapatkan permodalan dengan seumpamanya tidak kan mungkin minjam ke bank tapi seumpamanya ada di accept mengenai masalah jaminan dan lain sebagainya, karena itu adalah kendala gitu Kang. Apakah memungkinkan Kang secara perbankan begitu? Sebetulnya memungkinkan, kan koperasi itu adalah kumpulan orang ya, bukan kumpulan modal, kumpulan orang yang bersepakat untuk melakukan usaha, memperbaiki kehidupannya. Dalam kesepakatan itu kan bisa termasuk mengenai berapa modal yang harus disiapkan oleh koperasi itu. Memang kalau dari iuran saja, misalnya iuran pokok, iuran wajib, iuran sukarela, dan itu kan tidak stabil sebagai modal. Begitu dia keluar, iurannya diambil, sehingga modalnya anjlok lagi. Sehingga harus ada kesepakatan bersama untuk membangun modal. Bahkan pada waktu pendirian koperasi, sama seperti perusahaan lain, modalnya berapa gitu untuk membangun usaha ini, sektornya apa gitu, harus jelas dulu. Nah, hal-hal seperti itu saya kira haruslah merupakan bagian dari upaya untuk motivasi dan kemudian kesadaran serta pengetahuan masyarakat. Jadi itu harus dijelaskan kepada mereka bahwa mereka sekarang ini kan ada aturan baru, ada aturan multi stakeholder koperasi. Jadi koperasi itu bisa saja kumpulan, bukan hanya orang-orang yang berusaha sama, misalnya tukang jahit ngumpul semua gitu kan, atau misalnya yang punya restoran atau warung nasi kumpul sama, sehingga dia bisa mencari berasnya di mana, ayamnya dari mana, bumbunya dari mana, dibeli secara bersama-sama supaya lebih murah, lebih efisien. Bukan hanya itu, sekarang itu bisa dari berbagai komunitas dalam satu koperasi. Dan diatur perannya masing-masing. Ini aturan baru dari pemerintah. Ini satu kemajuan saya kira, bahwa dari yang punya ide misalnya untuk membuat marketplace dapat pangsa sekian persen. Kemampuan untuk menentukan keputusan. Kemudian dari pegawai sekian persen. Kemudian dari supplier sekian persen, yang sama-sama di dalam satu koperasi tersebut. Jadi ini dimungkinkan dengan berbagai kesepakatan. Termasuk tadi untuk permodalan itu. Termasuk untuk permodalan. Jadi kesepakatan permodalan itu bukan dari perbankan dong Kang kalau gitu. Jadi harus dari swasembada daripada stakeholders tersebut. Bisa begitu, bisa ada orang kan nanti kemungkinan bisa dia menerbitkan surat untuk dijual ke masyarakat untuk bond dan sebagainya, kan terbuka kemungkinan seperti itu. Iya. Harus dimodernkan lah pikiran tentang koperasi. Iya, koperasi itu memang sekarang itu dianggapnya bahwa koperasi itu ya yang di pinggiran aja gitu. Betul, kan? Itu yang salahnya begitu, bahwa koperasi itu yang kalau lihat kan di mana sih negara yang koperasinya paling maju? Justru negara-negara kapitalis, koperasinya paling maju. Amerika itu dari 300 koperasi besar dunia, 100 di Amerika. Jepang itu koperasi pertaniannya paling besar di dunia. Negara-negara Eropa gitu. Betul. Jadi ada ICA, International Cooperative Alliance, itu menerbitkan setiap 2 tahun sekali kalau nggak salah 300 koperasi besar dunia. Nah, itu di Amerika sekitar 100. Vietnam aja punya koperasi besar. Malaysia punya Velda, Singapura punya 1, kita nggak punya. Kang, ini apa? Kita ini dulu di koperasi. Kan ini sekarang ini kalau kita lihat nih, pemerintah itu arahnya sekarang investasinya itu adalah ke
infrastruktur. Ke infrastruktur yang mungkin kalau infrastruktur itu masih agak lama untuk ini kan ya. Untuk pengembaliannya, returnnya itu mungkin agak lama gitu. Gimana kamu menurut pendapat seorang ahli ekonomi? Infrastruktur sebetulnya tidak ada salahnya. Bagus infrastruktur itu dibangun dan di depan harusnya memang infrastruktur. Bahkan berdasarkan sejarah ekonomi di negara-negara yang maju, itu pernah terjadi kelebihan infrastruktur. Jadi Amerika itu pernah dalam satu babak sejarahnya dia bikin jalan, bikin kereta api, bikin berbagai macam, bikin dam, bikin apa. Dan itu tidak belum dikehendaki seperti oversupply, kelebihan supply infrastruktur. Tetapi dengan berjalannya waktu justru itu sangat menolong. Iya. Nah, kita juga dalam posisi seperti itu. Sekarang ini mungkin banyak orang yang protes, ini belum perlu jalan tol di sini karena di sini masih sepi kok. Bisa begitu ya. Jadi tidak ada salahnya kalau kita bahkan membangun infrastruktur itu merupakan satu cara untuk mengagitasi, memotivasi masyarakat untuk bekerja. Persoalannya adalah kalau infrastruktur itu dibangun, tetapi masyarakatnya tidak dibangun. Di situ persoalannya. Sehingga orang sering mengatakan begini, Jalan Suramadu itu dibangun supaya Madura tambah maju. Ya. Apa yang terjadi? Kata orang, tanah di Madura harganya naik. Tapi orang Madura tetap aja seperti itu. Tanah itu dibeli oleh orang-orang di luar Madura. Ya. Atau kita lah di Jawa Barat Selatan. Pak Gubernur Aher bikin jalan yang bagus, gitu. Jalan lintas selatan. Lintas selatan gitu. Apa yang terjadi? Harga tanah naik. Naik betul. Tapi yang beli bukan orang sana, bukan Jakarta. Kegiatan ekonomi yang meningkat. Iya. Hanya harga tanah aja. Harga tanah. Iya. Yang beli adalah orang kota. Betul. Nah, jadi pembangunan infrastruktur harus juga dibantu dibarengi dengan pembangunan masyarakatnya. Pembangunan masyarakatnya adalah pendidikan, pelatihan, semua pendampingan, usaha-usaha mereka itu baru. Tapi kan katanya begini, kan tidak sedikit pengamat yang mengatakan bahwa kalau di infrastruktur untuk sekarang ini belum waktunya. Bukan belum waktunya, artinya karena apalagi dengan pinjaman. Nah, untuk pengembaliannya kan masih lama. Beda kalau kita bikin pabrik atau bikin pabrik lah, diantaranya kan kalau pabrik seumpamanya memproduksi semuanya batu bara menjadi apa gitu loh, kan itu pengembalian yang cepat dan menarik tenaga kerja lebih banyak lagi gitu loh. Lebih lagi banyak. Kenapa nggak dilakukan seperti itu tuh kira-kira? Ya, itu persoalan pilihan ya. Karena kan kebijakan ekonomi itu adalah pilihan-pilihan kan. Iya. Ada urutan prioritas yang harus. Mungkin pemerintah pada saat ini melihat bahwa infrastruktur menjadi bottleneck. Bahwa ada kelebihan dari infrastruktur sehingga sesuatu yang sebetulnya tidak begitu diperlukan untuk saat ini gitu. Terjadi juga yaitu ekses dari kebijakan itu. Bahwa kemudian setelah infrastruktur itu adalah misalnya proses hilirisasi industri yang harus dilakukan. Saya kira itu betul juga. Karena apalagi kalau lihat industri kita ya. Di zaman Orde Baru, tahun 96, itu share industri kita terhadap PDB itu 29%. 29%. Ya, itu sudah mendekati angka 30%. Kata UNIDO, United Nations Industrial Development Organization, kalau negara industrinya itu lebih dari 30%, itu sudah masuk negara industri. 20 sampai 30 itu namanya industrializing country,
negara sedang dalam proses industrialisasi. Negara berkembang ya. Negara kurang dari 20, negara dalam masih pra-industri. Nah, di tahun 96 itu kita udah 29%. Sekarang ini kita 19%. Turun karena industrinya pada pergi dari sini. Iya, betul. Ya, penanaman modal yang dulu ada di sini juga pada pergi dari sini. Dan kemudian tidak terjadi industrialisasi baru. Sehingga tadi proses hilirisasi merupakan langkah yang tepat dan harus dilakukan dengan segera supaya value added, tambahan nilai dari pertumbuhan ekonomi ada di sini gitu. Karena daripada kita jual barang bahan mentah terus menerus. Ada data yang menarik. Data mengenai tingkat kecanggihan sebuah negara. Itu dikeluarkan kalau nggak salah oleh Harvard University. Yang paling canggih negara itu di dunia adalah Jepang. Dengan angkanya itu 2,49. Yang nomor 2 itu Swiss. Gitu. Nomor, kalau nggak salah nomor 6 gitu Singapura kalau nggak salah. Nomor 7 atau nomor 8 mungkin. Ini untuk teknologinya atau bukan? Bukan, ini dilihat dari produknya. Produknya? Ya, bukan teknologinya? Bukan, produk. Jadi produknya itu bahwa negara itu jarang menjual barang mentah. Barang jadi semua. Swiss juga gitu ya? Swiss juga gitu. Dia tulis apa sih? Obat-obatan. Jam tangan. Jam tangan. Ya. Terus coklat. Ini medical equipment. Iya. Ya, itu. Nah, Indonesia itu nggak tahu nomor berapa tuh. Tapi saya ingat angkanya itu 0,02. Iya. 0,02 jauh sekali. Orang lain sudah 2, sekian. Ya kan Kang, secara ekonomi makro kan memang pertumbuhan ekonomi itu kan ada ekspor impor itu ya Kang ya. Betul, salah satu diantaranya. Salah satu diantaranya di samping investasi kan ada ekspor impor itu. Betul. Kalau nggak ada pabrik gimana itu? Itu dia. Makanya jadi kita ini kan pemerintah juga saya kira sudah menyadari pentingnya hilirisasi itu, pentingnya industrialisasi itu. Tanpa itu berat kita. Berat kita. Betul. Itu kita kembali ke angka 19% menjadi pra-industri. Sekarang ini? Iya. Ke angka, kalau nggak salah angka tahun 71 itu. Dari share ya. Dari share-nya. Ya sekarang karena pabrik garment segala macam juga udah pada nggak ada. Udah pada nggak ada. Pabrik sepatu, Nike udah pada hengkang dari kita gitu loh. Itu karena sebenarnya apa sih Kang masalahnya itu? Kok bisa investor apa yang tidak nyaman bagi investor asing itu kok di Indonesia gitu loh? Saya tuh kan kita dulu pernah bikin one roof service. One roof service ya. Semua segala macam diselesaikan di satu tempat dan dalam waktu yang cepat 2 minggu izin selesai. Iya. Dulu. Jadi yang cerita yang beredar dulu itu bukan sekarang. Mungkin 20 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu. Cerita yang beredar adalah ada investor datang ke sini, ke Indonesia. Dia bilang bahwa memang 2 minggu pertama itu kalau menurut bacaan, dari petunjuk, panduan, dari panduan yang sampai kepada mereka. 2 minggu pertama itu bakal selesai, beres. Setelah 2 minggu ternyata kebingungan bertambah katanya. Jadi ada sesuatu memang. Jadi masalah perizinan ya? Malah salah satunya malah perizinan. Masalah policy juga yang barangkali inkonsistensi dalam policy. Ya. Banyak hal yang membuat kita itu tidak banyak tidak disenangi lah. Tadi angkanya kan seperti itu. Betul. Tapi kan mereka sebenarnya yang sudah ada di sini, terus dia hengkang lebih baik ke Malaysia atau ke Thailand atau ke ini. Itu gimana penyebabnya? Ke Vietnam. Ke Vietnam gitu loh. Iya. Kan dia udah dapat izin kalau mereka kan yang udah ini di sini. Tapi dia udah stay aja di sini, balik lagi gitu. Iya. Itu kan ada persoalan lain itu. Ada persoalan misalnya masalah produktivitas.
Orang Indonesia itu ternyata lebih banyak ngerokoknya daripada kerjanya, misalnya gitu ya. Jadi pamalesan lah mungkin itu. Atau kedua masalah upah misalnya. Ya, upah buruh Terlalu tinggi? Upah buruh mungkin terlalu tinggi dibandingkan dengan di Vietnam. Misalnya. Jadi berbagai masalah lah. Atau aturan-aturan perburuhan dan sebagainya yang di mata mereka tidak begitu Jadi itu yang barangkali harus dirapihkan. Diperbaikan oleh apa? Oleh siapa nih? Oleh pemerintahan atau oleh Pemerintah. oleh pemerintah ya? Dengan DPR juga Ya, pemerintah, DPR dan masyarakat. dan masyarakat Dan ya. masyarakat harus didiskusikan secara terbuka. Iya. Ini kan sebenarnya masalah permasalahan nasional kan ya, Kang ya. Yang permasalahan masyarakat memang kan sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 45 bahwa untuk mensejahterakan rakyat, untuk mensejahterakan rakyat, memakmurkan rakyat. Terus menurut Undang-Undang Dasar 45 juga bahwa tanah semuanya dikuasai oleh negara tapi dipergunakan semamur-mamurnya untuk kepentingan rakyat. Betul. Nah sekarang berapa persen kira-kira yang dipergunakan untuk kemakmuran rakyat itu? Boh, nggak tahu saya itu angkanya. Ya kata orang aja katanya ada 1% rakyat Indonesia menguasai 70% tanah di Indonesia. Kata orang, gitu kata saya. Ya banyak di media lah yang Apakah pertanahan itu harus dilarikan dulu kepada apakah harus ada reformasi pertanahan itu kan segini. Ini memang tanah itu kan sumber konflik. Sumber konflik itu yang sering terjadi. Nah, apakah karena penguasaan tanah yang dikuasai oleh seseorang itu yang menjadikan perhambatan untuk pertumbuhan ekonomi? Ya, saya kira itu orang boleh berargumentasi kalau soal itu. Apakah ini menjadi hambatan? Justru dengan dikuasai oleh mereka yang sekian persen, yang hanya 1% itu, mereka itu sangat produktif sehingga untuk pertumbuhan ekonomi mereka bisa memberikannya pertumbuhan ekonomi. Tapi kesenjangan tadi kan, kesenjangannya, disparitas pendapatan menjadi mudah-mudahan tetap terkontrol, jangan sampai tidak terkontrol. Tapi kan sekarang banyak lahan-lahan yang tidur yang tidak dipergunakan. Itu juga isunya, persoalannya seperti itu. Jadi memang harus ditata kembali. Kadang-kadang saya tuh kadang-kadang berpikir ya, Indonesia ini harus ditulis kembali ya. Iya betul. Ya, harus di-rewrite kayaknya ini. Iya betul. Ya katakanlah misalnya tadi Undang-Undang Dasar 45, kemudian ada Undang-Undang tentang perekonomian, termasuk masalah-masalah tanah, masalah dan sebagainya, masuk di situ. Kemudian di mana kedudukan PT, di mana kedudukan BUMN, di mana kedudukan koperasi. BUMN aja kenapa dia punya anak perusahaan, punya cucu perusahaan, sehingga masyarakat tersaingi oleh BUMN. Bagaimana ini? Bagaimana ini? Harus diarahkan seperti apa? Jadi ini adalah isu besar sehingga saya kira mungkin harus melibatkan banyak pihak untuk mendiskusikannya. Ya, karena begini, Akang kan sebagai tokoh nasional yang udah dikenal dan memang Akang itu kan ahli sekali, berpengaruh dalam bidang ekonomi dan sebaiknya saya memang harus ada masukan-masukan itu secara kelembagaan mungkin Kang, terutama membangun mengenai koperasinya lagi gitu Kang, koperasi karena itu koperasi itu kan usaha bersama yang dilakukan oleh oleh masyarakat. Nah, sekarang Kang, ini saya beralih sedikit kepada yang lain. Kan itu Kang mengenai ini dulu itu kalau nggak salah Undang-Undang OJK. Dulu itu kalau nggak salah di periode Akang ya 2003-2008 itu ya yang dirumuskannya itu ya Kang. Nah sekarang ini permasalahan yang viral juga mengenai mengenai pinjaman online yang sekarang lagi rame-rame itu. Itu gimana fungsi daripada OJK untuk mengawasi terhadap yang begitu itu? OJK itu dulu ya itu adalah salah satu yang disarankan oleh IMF di dalam letter of intent kita, dan bahwa dibangun OJK itu untuk memperbaiki situasi. Betul.
Itu undang-undang tahun 99 seperti Undang-undang BI ya. Undang-undang BI ya. Ya, sebelum dia amandemen. Kemudian di situ kan disebut di undang-undang BI itu harus dibangun tahun 2002. Ya, betul. Tetapi saya kemudian waktu itu berargumentasi ditundalah karena membangun OJK itu tidak ada kaitannya dengan usaha pemulihan ekonomi. Waktu itu adalah persoalan yang paling urgent adalah bagaimana memulihkan ekonomi setelah krisis hancur-hancuran tahun 98. Ya. Gitu, ya. Sehingga kita negatif hampir 15%. Nah, kemudian diundur kan. Tadi saya pikir diundur di Undang-Undang Nomor 2004 itu tahun 2010. Ya. Saya pikir waktu itu mungkin 2010 nanti itu Bukannya 2013? nah, ya, Iya, ya. di Undang-Undang 2004-2010 prioritasnya mungkin sudah akan berubah gitu, sehingga tidak lagi penting untuk membuat OJK. Ternyata kan dunia mengalami krisis tahun 2008. Iya. 2008-2009 itu financial crisis yang dimulai di Amerika. Iya. Dan kemudian masuk ke sini dengan kasus Bank Senturi dan Iya. kemudian diingat lagi jadilah OJK itu dibangun. Nah, setelah OJK dibangun, meskipun saya agak secara pribadi waktu itu juga dan mewakili lembaga, kita berargumentasi karena banyak negara yang pengawasan bank, pengawasan lembaga keuangannya itu tidak disatukan dalam OJK berhasil baik. Iya, betul. Ada juga negara yang punya OJK, punya juga tidak baik, gitu kan. Sehingga bagi saya waktu itu, kalau dalam istilah bahasa Inggrisnya itu adalah to give the benefit of the doubt. Ya. Ya. Meskipun ragu, harus diberikan kesempatan karena sudah jadi kan. Undang-undangnya. Sudah jadi undang-undang dan sudah jadi OJK-nya. Nah, sekarang ini memang kemudian masalah muncul di banyak sisi. Ya. Ada yang mengatakan pada saya begini, dulu pada waktu pengawasan perbankan itu berada di BI, Ya. ya rasanya pelayanan pengawasannya cukup baik. Cukup baik, betul. Dan kita tidak bayar. Betul. Sekarang kita bayar Ya. ke OJK, tapi pelayanan pengawasannya Ya. begitu-begitu saja. Ya. Jadi Bahkan itu kurang argumen, itu, ya. argumen orang ya, Ya. berdasarkan pengalaman mereka. Kemudian yang kedua, misal masalah pengembangan teknologi, financial technology sekarang muncul berbagai keresahan di masyarakat karena ekses karena pinjol itu ya, pinjaman online itu. Jadi tugas OJK tentu sama seperti tugas lembaga-lembaga publik yang lain adalah memberikan rasa nyaman, menjaga mereka jangan sampai tertipu, dan karena itu harus memberikan literasi dan edukasi kepada masyarakat. Masyarakat kita juga jadi bukan salah di pemerintah saja, masyarakat juga harus punya share dari segala persoalan ini. Masyarakat kita ya karena kebutuhannya yang begitu mendesak juga kadang-kadang tidak berpikir panjang. Betul. Jadi saya kira ini persoalan ini harus didudukkan secara proporsional. Siapa yang melakukan apa dan bagaimana untuk menangani persoalan-persoalan ini secara lebih baik. Gitu. Ya, begini Kang, kan secara logika ya, menurut saya kan OJK itu menarik iuran dari setiap yang diawasinya, gitu. Jadi bagaimana OJK bisa akan bertindak independen kalau memang dia menerima untuk operasionalnya aja dia dikasih daripada orang-orang yang diawasi, gitu Kang. Ya itu kan bagian dari argumentasi ya, tetapi OJK kan bekerja berdasarkan undang-undang. Jadi saya kira hal itu memang merupakan bagian yang harus tetap dalam pikiran. Saya ini menarik iuran, tetapi saya ini harus tetap independen, gitu kan? Berdasarkan undang-undangnya. Betul. Nah, jadi
karena berdasarkan undang-undang itu tinggal pada OJK-nya yang harus bersikap gitu. Dan sikap independensi itulah hal yang harus ditunjukkan kepada masyarakat. Betul. Ya normanya kan seperti itu Iya, iya. normatifnya Iya, itu seperti itu. Nah, terus Kang, yang pertanyaan selanjutnya, apakah tidak ada kehendak lagi Kang dari pemerintah atau dari apa untuk mempersatukan lagi seumpamanya untuk pengawasan bank kan dilarikan lagi ke Bank Indonesia. Kan seumpamanya kan untuk pengawasan itu, pengawasan perbankan itu kan sebenarnya lebih pas gitulah dengan ini, karena dengan BI itu satu kan untuk lalu lintas devisa segala macam kan gitu kan lebih relevan gitu. Kan tidak, kan OJK kan tidak mengurus lalu lintas devisa kali Kang. Gitu ya, jadi kan itu akan lebih relevan kali ke sana Kang. Gimana? Ya niat itu mestinya kan datang dari pemerintah, dan pertanyaan itu harusnya ditanyakan kepada pemerintah, bukan kepada saya. Saya kan bukan pemerintah, jadi ya tapi perkembangan masa depan saya kira itu akan mendiktekan nanti apa yang harus dilakukan. Betul. Jadi kita lihat aja masa depan akan seperti apa, dan bagaimana arahan dari pemerintah masa depan, pemerintah sekarang dan pemerintah masa depan, kemana kita kan, semuanya kan ini berubah, semuanya kan mengalir semuanya, jadi tidak ada yang konstan. Gitu. Ini kan pertanyaannya sangat nyeleneh sekali, tapi ini lebih nyeleneh sekali Kang. Akang sebagai ahli ekonomi kan, dan sebagai ahli ekonomi terus menjadi banker yang waktu itu terbaik lah di negara, di dunia ini loh, negara bukan di Indonesia, terbaiknya itu. Terus bisa kalau saya tidak salah bisa meningkatkan cadangan devisa di BI ya Kang ya, cadangan devisa di BI. Akang ada kehendak untuk menjadi calon presiden Kang? Ini nyeleneh gitu loh. Wah, kalaupun mimpi, kalaupun ada mimpi saya, tapi mimpi itu mimpi yang terlalu jauh, dan mimpi di siang bolong kayaknya itu. Tapi bagus kalau mimpi sampai udah bangun ya, daripada mimpi benar-benar mimpi kalau lagi tidur. Nah, saya kira hal itu pernah dulu terbetik dalam pikiran dulu itu 10-15 tahun yang lalu, tetapi kemudian saya hapus pikiran itu. Dicoret dari catatan. Dicoret dari catatan, nanti ditulis lagi bisa. tapi kan itu kan harus ditulis lagi gitu kan. Kan negara harus ditulis lagi. Iya, harus ditulis lagi. Jangan dihapus itu kan. Ya kan artinya, ya maksud saya begini kan, kalaupun tidak nomor 1, ya nomor 2 kan gitu, ada kontribusinya yang ini. Tapi ada ya terbesit mengenai itu ya Kang ya? Ya setiap orang saya kira punya pikiran seperti itu. Iya betul. Iya. Ya karena dulu kan sempat juga bahwa Akang itu akan jadi wapres, katanya pernah ada segala macam. Itu ada dongeng seperti itu dulu ya. Iya betul. Dongeng-dongeng seperti itu dulu. Ya itu cerita masa lalu lah, dan saya kira masa lalu saya, kalau saya pernah ditanya, kalau Anda memulai kembali hidup, apakah jalan yang sekarang Anda lalui itu akan ditempuh kembali? Saya bilang, ya, saya akan menempuh yang ini. Tapi ini kan semuanya juga harus ada mimpi dulu lah. Kalau nggak ada mimpi sama sekali kan sama dengan kita sama dengan kita hidup dalam kematian katanya kan begitu. Kalau tidak ada mimpi sama sekali itu gitu. Kang, ini sudah panjang lebar sekali perbincangan kita ini. Terima kasih. Terima kasih Akang. Ini sebenarnya sangat inspiratif sekali. Kemudian bahwa wawancara ini mungkin jadi pengetahuan juga bagi semua pihak, bukan hanya di Asgar TV saja gitu, tapi mungkin bagi semua pihak yang menonton daripada Asgar TV ini. Pemirsa Asgar TV yang terhormat, itulah perbincangan kita dengan Bapak Dr. Insinyur Burhanuddin Abdullah MA. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.